Bab 008. Mereka bertiga melirik pada Bianca dengan tatapan mereka seolah mengancam. Jika Bianca tidak membantu mereka, maka mereka akan melaporkan pada Martha. Bianca memberi kode dengan menganggukkan kepala. Dia tidak mungkin membantu mereka. Terang-terangan di sini. Martha menelpon orang kepercayaannya dan membawa mereka bertiga. Biar saya yang mengurus mereka. Kamu tidak perlu menghukum mereka dengan tangan kamu langsung. Orang-orang di luar sana yang tidak tahu apa-apa pasti langsung menyalahkanmu, karena kamu seorang majikan dan mereka pelayan. Memberikan mereka hukuman seperti tadi akan merusak citra kamu. Ingat jaga sikapmu. Iya tante saya akan menjaga sikap saya, ucap Diana patuh. Tentu saja harus patuh untuk mengambil hati. Martha. Yah, sayang sekali. Padahal Diana masih ingin menghukum mereka dengan tangannya sendiri. Kalau mereka di penjara aku bakal ngirim rumput goreng setiap hari. Sontak saja tawa Gisela mengudara. Rumput goreng gak tuh, hahaha. Cry. Akhirnya, Diana bisa beristirahat setelah hari yang panjang dan melelahkan. Ia merebahkan tubuhnya di sofa empuk yang berada di dalam rumah, tepat di dekat teras samping. Pintu dan jendela di sekitarnya dibiarkan terbuka lebar, memungkinkan angin sore yang sejuk menyusup masuk dengan lembut. Helaian kain gorden tipis berwarna putih melambai-lambai perlahan, diterpa angin yang masuk dari luar. Suara dedaunan yang bergesekan dan kicauan burung dari kejauhan menciptakan melodi alam yang damai. Cahaya matahari yang mulai redup menyinari ruangan dengan hangat, menciptakan bayangan-bayangan lembut di dinding. Dalam sejuknya angin sore yang menyentuh kulitnya, Diana damai sekali. Hingga perlahan tertidur. Aku ingin hidup dengan tenang. Court. Sekarang pukul 5 sore, Kairo sedang perjalanan dari kantor menuju ke lapangan golf. Hari ini ada janjian dengan rekan-rekan bisnisnya untuk bermain golf bersama. Kairo punya prinsip hanya akan melakukan sesuatu jika memberikan manfaat untuknya. Sama halnya hari ini. Bermain golf bukan hanya untuk bermain dan bersenang-senang. Setiap obrolan terselip dengan agenda bisnis. Kairo tidak ingat kapan terakhir kali menikmati waktu dan bersenang-senang tanpa melibatkan pekerjaan. Setelah golf nanti, jadwal Anda kosong. Anda bisa langsung pulang, Pak Kairo. Jeremy yang sedang menyetir, menatap sekilas pada bosnya yang duduk di belakang. Memangnya selama ini setelah saya menyelesaikan jadwal saya kelayapan di jalanan. Jeremy menipiskan bibir. Maksud saya pulang ke rumah istri Anda, Pak Kairo yang terhormat baik hati dan tidak sombong. Biasanya kan selama ini Anda selalu tinggal di apartemen. Jeremy selalu menstok banyak kesabaran jika berbicara dengan orang satu ini. Berbicara tentang Diana, Kairo teringat obrolan dengan Tante Martha tadi. Beliau kesal pelayan-pelayan yang dia rekomendasikan ternyata memperlakukan Diana dengan buruk. Tante Martha merasa harga dirinya tercoreng sudah salah memberikan rekomendasi pada orang. Tapi lebih kesal lagi karena selama ini Diana hanya diam. Ya, perempuan itu memang selalu diam. Kairo sampai berpikir pita suaranya bermasalah. Tapi ternyata dia bisa berteriak juga. Bibir Kairo tertarik ke atas, membentuk senyuman kecil, mengingat saat Diana melotot, ternyata matanya lumayan cantik. Loh Joh Pak, saya hampir nabrak loh tadi. Kenapa nabrak? Silau, senyuman Anda mantul ke kaca kena mata saya. Kairo berdecih. Sementara, Jeremy sekretaris Jail itu terkekeh. Lagi mikirin apa sih Pak tumben senyum gitu? Lagi mikirin gimana kalau saya pecat kamu. Jeremy langsung merapatkan bibir. Kairo kembali diam dan mengecek ponselnya. Melihat apa ada pesan penting yang masuk. Di antara beberapa pesan yang masuk ada pesan dari Bianca.
Bianca menunggu balasan chat Kairo sambil merapikan kue yang akan dia bawa ke apartemen Kairo nanti. Sudah sebulan ini hubungan mereka semakin dekat. Kairo selalu mengizinkan Bianca datang ke apartemennya. Beberapa kali Kairo juga mengajaknya ke pesta atau pertemuan-pertemuan penting menggantikan Diana. Sepertinya Mas Kairo sudah nyaman di dekatku. Aku harus mempertahankan situasi ini. Diana, kamu terlalu beruntung. Bagaimana bisa perempuan bodoh sepertimu mendapatkan laki-laki luar biasa seperti Mas Kairo? Ah, kalau bukan mencuri tempatku, sampai mati pun kamu tidak akan bisa menikah dengan orang seperti Mas Kairo. Tangan Bianca terkepal. Hatinya kembali berdenyut sakit mengingat fakta dirinya ditukar selama 24 tahun. Diana menikmati semua kemewahan ini, sedangkan Bianca menderita hidup dalam kemiskinan. Kemarahan ini tidak akan pernah mereda sebelum kamu merasakan semua yang aku rasakan Diana. 24 tahun, kamu juga harus membayar selama 24 tahun penderitaan. Kamu harus menderita sepertiku. Karena ulah ibumu. Di rumah Diana tadi, Bianca ingin berbicara dengan Diana, tapi akhirnya ikut pulang bersama Tante Marta untuk mengurus para pelayan itu. Bianca tidak bisa ikut campur lebih jauh. Akhirnya Bianca hanya bisa berjanji akan memberikan uang yang banyak setelah mereka keluar dari penjara. Untung saja mereka bersedia dan membungkam mulut. Sekarang masalahnya adalah Diana. Perubahan Diana ini sangat mengejutkan. Tidak, aku tidak perlu khawatir. Diana tetaplah Diana. Dia tetaplah gadis bodoh dan pendiam. Karakter seseorang tidak akan berubah dengan cepat. Meskipun hilang ingatan, karakter bawaan lahir Diana memang baik. Jadi, dia pasti gampang dibodohi seperti dulu. Aku hanya perlu mensugestinya. Oke, semua akan baik-baik saja. Diana akan tetap berada di bawah kakiku. Nah. Sambil bersenandung riang, Bianca kembali merapikan kue. Hingga tiba-tiba ponselnya bergetar. Ada pesan. Balasan dari Kairo, senyum Bianca mengembang namun, perlahan memudar saat membaca isi chat Kairo. Mas Kairo, aku pulang ke rumah malam ini. Apa? Bianca meragukan penglihatannya. Berulang kali membaca kalimat itu mungkin ada kata yang terselip. Namun, pulang ke rumah katanya. Bianca tertawa. Kenapa tiba-tiba seperti ini? Kemarin malam dia sudah pulang, sekarang dia ingin pulang lagi. Untuk apa? Dia selalu jijik pada Diana. Selalu menghindar untuk satu ruangan. Dari laporan Jenita, jika hari ini pulang maka besok Kairo tidak akan pulang. Kairo tidak pernah pulang 2 hari berturut-turut. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba sikap Kairo berubah? Tidak mungkin kan? Tidak mungkin tiba-tiba Kairo mulai tertarik pada Diana kan? Jam 6:30 malam, saatnya makan malam. 3 pelayan yang dibawa Kairo ternyata tidak termasuk juru masak. Sore tadi datang seseorang yang mengaku sebagai chef dan akan bekerja di rumah ini untuk Diana. Tidak mau percaya begitu saja, Diana menelpon Kairo. Ternyata benar chef ini adalah pilihan Kairo. Berdasarkan pengakuan chef, Kairo datang sendiri ke restoran dan meminta beliau menjadi chef pribadi. Restoran Chef Charlie bekerja adalah restoran yang cukup terkenal di Jakarta yang juga merupakan salah satu dari sekian banyak aset milik Kairo. Tentu saja bagi Chef Charlie, bisa bekerja langsung dengan pemilik restoran adalah suatu kehormatan. Dia cukup perhatian. Diana tersenyum. Dan di detik selanjutnya langsung menggelengkan kepala. Enggak, aku nggak boleh terperdaya. Pasti dia punya rencana licik. 2 tahun cuek tidak mungkin tiba-tiba dia berubah baik. Pasti ada udang di balik piring. Aku harus waspada. Nggak boleh lengah. Bisa jadi diam-diam chef itu menaburkan racun di makananku.
Diana berdehem. Silakan dinikmati, Nyonya. Chef Charlie datang membawa troli makanan berisi makanan-makanan fresh yang baru saja dimasak. BCT, seorang pelayan membantu chef meletakkan makanan di meja. Wah, sesuai request, Nyonya. Masakan ini adalah masakan khas Italia. Jika Nyonya mengizinkan, saya akan menjelaskan satu persatu nama menu-menunya, ucap Chef Charlie dengan sopan. Dilihat dari perawakannya, beliau sudah lumayan tua, mungkin sekitar 40 tahunan. Pasti pengalaman kerjanya banyak. Entah berapa gaji yang ditawarkan Kairo sampai beliau bersedia menjadi chef pribadi Diana. Diana berdehem, segera mengatup mulutnya yang tanpa sengaja ternganga. Untung saja air liurnya tidak menetes. Oke, jelaskan. Pertama, saya membuat smoked duck carbonara pizza. Pizza ini adalah perpaduan yang sempurna antara adonan pizza tipis yang renyah, saus carbonara yang lembut, dan potongan bebek asap yang gurih. Setiap gigitan memberikan kombinasi rasa yang kaya dan berlapis, dengan keju parmesan yang meleleh menambah kelezatannya. Chef melanjutkan dengan menu kedua. Menu kedua adalah prawn tagliatelle. Pasta tagliatelle yang lebar dan tebal dipadukan dengan udang segar yang dimasak dengan saus krim bawang putih yang harum. Setiap helai pasta menyerap saus dengan sempurna, menjadikan hidangan ini begitu lezat dan memanjakan lidah. Dan menu ketiga adalah Roma spaghetti, lanjutnya. Spaghetti yang dimasak al dente disajikan dengan saus tomat khas Roma yang kaya akan rempah-rempah dan bumbu. Tambahan daging sapi cincang yang dimasak perlahan membuat saus ini memiliki kedalaman rasa yang luar biasa, memberikan pengalaman makan yang autentik dari ibu kota Italia. Mendengar penjelasan chef, membuat Diana semakin kelaparan, tidak sabar menyantap makanan-makanan ini. Akhirnya setelah sebulan makan tahu, tempe, kol dan kangkung, Diana bisa mencicipi makanan mewah ini. Kenapa Diana mau-mau saja diberikan menu tahu tempe oleh pelayan kurang ajar itu setiap hari setelah pulang dari rumah sakit? Karena Diana pikir semua itu menu yang disarankan dokter. Ternyata itu akal-akalan si pelayan tidak tahu diri itu. Ya ampun, hampir saja Diana bad mood mengingat kelakuan mereka. Oke, saya akan mencobanya. Tanpa menunggu lama Diana mencoba ketiga-tiganya. Rencananya hanya mencicipi sedikit, malah ketagihan dan kalap memakan semuanya. Chef Charlie melipat tangan di depan dada, mengangguk-angguk dengan senyuman puas. Bangga menunya dinikmati dengan brutal, itu tandanya Nyonya sangat menikmati makanan buatannya. Meskipun agak terkejut, Nyonya Adiwinata makan tidak dengan menerapkan table manner. Tiba-tiba, AAARGG. Diana berteriak membuat Chef Charlie dan pelayan di sana terkejut. Ada apa Nyonya? Tanya BCT khawatir. Diana mematung sambil menutup mulut. Aduh. Diana kan harus menyuruh mereka mencicipi dulu. Gimana kalau makanan ini ada racunnya? Nyonya, ini minum dulu. BCT membawakan segelas air putih. Apa ada masalah dengan makanan yang saya buat Nyonya? Tanya chef. Diana meraba-raba tubuhnya, untuk memastikan efek pada tubuhnya jika ada racun. Chef dan pelayan saling menatap kehilangan. Sejauh ini tidak ada masalah. Diana tidak merasa ada yang aneh pada tubuhnya. Berarti makanan ini aman kan? Iya kan? Please semoga saja tidak ada racunnya. Diana benar-benar menyukai makanan ini dan ingin menghabiskan semuanya. Nyonya, saya tidak apa-apa. Saya hanya terkejut, makanan ini sangat enak. Seketika chef mengembangkan senyum lagi. Terima kasih atas pujian Nyonya. Saya senang mendengarnya. Jika ada menu yang Nyonya inginkan, katakan saja pada saya, dengan senang hati saya akan menyajikan untuk Nyonya. Haha iya, saya lanjut makan. Jika paman chef ini tahu Diana mengira makanannya beracun,
beliau pasti akan tersinggung. Marah besar, melempar celemek ke meja dan pergi. Tidak bisa. Diana masih ingin mencicipi berbagai menu yang diciptakan dari tangan magic paman chef. Kalau begini, apa Diana perlu mengucapkan terima kasih pada Kairo sudah mempekerjakan chef berbakat ini? Kenyang, kenyang. Diana duduk setengah bersandar di sofa di ruangan santai sambil menonton TV. Tangan kirinya mengelus-ngelus perutnya yang membuncit. Sedangkan tangan kanannya memegang kue kering dan masukkan ke dalam mulut. Kenyang. Bisiti terkikih melihat Diana yang terus bergumam kenyang tapi terus memasukkan makanan ke dalam mulut. Chef Charlie masih sibuk di dapur memanggang aneka macam kue dan camilan untuk Diana. Beliau sangat-sangat bangga makanannya dinikmati dengan antusias. Bagaimana ini? Aku sudah kenyang. Diana terus mengunyah-ngunyah. Rue stok di dapur masih banyak, Nyonya. Besok bisa dimakan lagi. Kalau makan terlalu banyak khawatirnya besok Nyonya sakit perut. Tapi enak. Diana mencebikan bibir ke bawah, mata cantiknya seakan ingin menangis. Aduh manisnya. Bisiti, perempuan berumur 38 tahun itu jadi gemas sendiri. Besok saja ya, Nyonya. Bisiti benar-benar ingin tertawa gemas sekarang. Ya udah besok saja. Tapi ini masih banyak, Bibi aja yang makan. Buat saya. Iya, nggak mau. Mau, Nyonya. Tentu saja dengan senang hati saya menerima pemberian Nyonya. Terima kasih. Sama-sama. Nyonya Diana sangat baik. Lihat saja, meskipun Diana menolak keras kehadiran Bisiti dan pelayan-pelayan lain pilihan Kairo, beliau tetap baik dan membagikan makanan yang beliau sukai. Hati Bisiti jadi sedih mengingat tadi siang pelayan-pelayan yang dulu membuli Nyonya Diana. Nyonya. Ya, Diana yang sedang menonton TV menoleh pada Bibi Siti. Tuan Kairo memang yang memilih saya sebagai pelayan Nyonya. Tapi saya bisa bersumpah atas nama orang tua saya, Tuan Kairo tidak menyuruh saya untuk mencelakai Nyonya. Saya juga yakin pelayan yang lain tidak ada niat jahat. Kami dipilih sangat selektif. Kepala yayasan turun langsung memilih kami yang dianggap paling baik untuk menjadi pelayan di rumah ini atas permintaan Tuan Kairo. Jadi, saya harap Nyonya bisa mempercayai saya. Saya akan bekerja sebaik mungkin untuk Nyonya. Diana menegakkan badan, memperbaiki posisi duduknya yang aut-autan. Ya, Diana memang sempat memperingatkan mereka jika macam-macam Diana akan menghukum mereka seperti pelayan-pelayan sebelumnya. Tapi sepertinya mereka baiklah, tidak ada salahnya juga memberi mereka kesempatan. Di ruang tamu pagi tadi kamu pasti sudah mendengar obrolanku dan Kairo kan? Aku akan memberi kalian waktu 7 hari, kalau selama 7 hari itu aku suka kalian, aku akan mempekerjakan kalian. Bisiti mengangguk. Saya akan bekerja dengan baik, Nyonya. Oke. Tapi kalau Bibi mau aku lebih percaya pada Bibi. Mulai sekarang apapun yang Kairo katakan Bibi harus bilang padaku. Baik, Nyonya. Diana mengerutkan dahi. Cepat banget jawabnya. Karena firasat saya yakin Tuan Kairo tidak akan melakukan hal-hal yang buruk pada Nyonya. Diana tertawa. Sementara Bisiti heran padahal dia sangat serius dengan ucapannya. Kenapa Bibi bisa seyakin itu? Bibi baru bertemu Kairo hari ini kan? Aku sudah menjadi istri Kairo selama tahun. Aku tahu seperti dia seperti apa. Ya meskipun aku hilang ingatan dan lupa, tapi aku tahu dia sangat licik. Pokoknya Bibi harus laporan sama aku. Jangan lupa bilang ke pelayan-pelayan lainnya kalau mau mendapat kepercayaanku harus mengikuti perintahku. Baik, Nyonya. Bibi pamit pergi. Tak lama kembali lagi. Nyonya, saya mau melapor untuk yang pertama kali.
Oh, sudah ada laporan apa nih? Diana jadi kepo. Tuan datang nyonya. Mobilnya sudah di depan. Apa? Kairo pulang? Iya, nyonya. Apa perlu saya siapkan makan malam? Nggak usah. Bibi bisa lanjut pekerjaan yang lain. Baik, nyonya. Bukankah ini rekor? Gisela bilang Kairo jarang pulang. Hari ini pulang, besok pasti tidak pulang. Gisela bisa ngomong gitu karena Diana sendiri yang selalu cerita di masa lalu.